pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Kita percaya Tuhan Yesus yang mengasihi kita senantiasa memberi kita perlindungan, penyertaan, kekuatan, kesehatan. Haleluya. Ya karena itu adik-adik, yuk kita pagi ini mau menyembah Tuhan, mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari semuanya katakan segala puji. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu pagi ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan menyembah Engkau. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita anak-anak. Amin. Sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, kasih Tuhan menyertai kita. Biarlah nama Tuhan dipuji senantiasa dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita panggil Tuhan, kita biarkan Dia masuk dan bertahta dalam hati kita. Yesusku panggil, Yesusku undang.
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, sudah memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan. Buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga berkati Tuhan guru-guru Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun adik-adik kami Tuhan, juga yang bertugas Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan, juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Gimana liburannya? Ini bukan liburan ya, tapi sekolah dari rumah. Gimana? Udah 2 minggu nih kita nggak ketemu. Pada sehat-sehat kan? Tetap jaga kesehatannya ya, sama minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Jangan keluar-keluar rumah kalau nggak penting. Nah, minggu ini Kak Lucy mau bahas cerita tentang Yusuf. Adik-adik pasti udah pada tahu dong Yusuf itu siapa, ya kan? Nah, kita bahas dari awal ya. Yusuf itu lahir di keluarga yang berada, yang bapaknya sayang banget sama dia. Dari kecil udah disayang, udah dikasih jubah, dikasih yang enak-enak deh. Nah kan, terus dia dapat mimpi dari Tuhan Yesus bahwa kakak-kakaknya sujud sama dia, sujud menyembah dia. Kalau kalian pikir nih ya, anak kecil nggak ngerti apa-apa, terus ya udah dia cerita aja sama kakaknya tanpa ada perasaan apa-apa. Malah dari itu kakaknya cemburu sama dia. Dari masih remaja lah ya, itu kecil remaja, masih muda, dia udah ngalamin dibuang di sumur, dijual ke Mesir, jadi budak sama Potifar kan, terus difitnah sama istrinya Potifar, terus apalagi masuk penjara. Terus setelah itu dia malah, terus kalau dalam kehidupan ini kadang kan kita mikir ya, kok ini jelek banget sih, ini kenapa terjadi dalam hidup gua, kok kayak gini banget sih, kenapa ya? Tapi kita nggak pernah tahu jawabannya apa, sampai suatu saat Tuhan memakai Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, di bawah Firaun yang mengatur semuanya Mesir, ya kan? Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kenapa kita, maksudnya yang jelek-jelek terjadi di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan justru maka itu untuk buat kita lebih baik lagi. Contohnya nih, si Yusuf kan jadi pelayan di rumahnya Potifar. Dia udah bisa tuh ngatur para pelayan-pelayan ya kan. Terus dia di penjara, dia dipercaya sama kepala penjaranya kan. Dia juga udah temenan tuh sama para penjahat. Dia udah tahu tuh cara ngatur para penjahat. Jadi ketika dia jadi orang nomor 2 di Mesir, dia udah bisa ngatur orang-orang. Begitu. Jadi Tuhan bawa Yusuf setingkat demi setingkat untuk bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan buat dia. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Jadi di sini si Yusuf mau ngomong, bukan salah kok, bukan salah kakak-kakak kok aku bisa kejadian yang dulu-dulu yang jelek-jelek sama Yusuf itu, tapi Tuhan yang mendahului, Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang mau dia di sini untuk dipakai untuk menyelamatkan orang-orang Israel, saudara-saudaranya. Yusuf di dalam Alkitab nggak ada sama sekali nyalain Tuhan, hujat Tuhan atau menghindar dari Tuhan, tapi dia tetap percaya, tetap setia sama Tuhan walaupun walaupun kehidupannya hancur berantakan. Kalau zaman sekarang mungkin dia nggak sekolah, dia berandalan, mantan narapidana, tapi semua itu dipakai Tuhan menjadi sangat luar biasa. Nah, seperti ini sekarang kita ngadepin virus corona gini, kan kita nggak tahu nih kedepannya Tuhan mau buat ini nih buat apa, ya kan? Kadang kita bertanya, ini kenapa ada virus ini kenapa begini.
ternyata dengan virus ini kalian jadi semakin dekat sama papa mama kalian kan di rumah. Jadi semakin jaga kesehatan, sering cuci tangan. Itu nilai positif yang harus kita ambil. Jadi walaupun banyak kejadian yang gak enak di hidup kita, kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh maksudnya ngedumel, tapi kita tetap percaya dan setia bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang setia. Tuhan akan selalu ada untuk kita. Nah, itu firman-Nya untuk minggu ini. Jangan lupa ya, terus baca firman Tuhan setiap hari. Kalau firman Tuhan harus baca setiap hari. Sehat-sehat ya di rumah, jangan bandel-bandel. Dadah, sampai jumpa. Adik-adik, semua sudah dengar firman Tuhan ya. Sekarang kita berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk, lepas tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami seperti Engkau juga menolong Yusuf, di mana Tuhan di masa-masa sulit dia dapat melaluinya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Engkau juga menyertai bangsa Indonesia ini Tuhan, negeri kami tercinta ini Tuhan, dari segala virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan menyertai kami, berjalan bersama kami Tuhan. Bahkan juga untuk kota DKI ini Tuhan yang kami tinggali, Engkau juga akan tolong Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan untuk setiap keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan, berikan kami kekuatan untuk dapat melaluinya Tuhan. Ajar kami berharap pada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.